Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang letak dari dhamir fasal. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas bahwa dhamir fasal itu terletak di antara susunan mubtada dan khobar, di mana keberadaan daripada dhamir fasal ini adalah sebagai penegas atau memberikan pemahaman bahwa susunan yang di sana terdapat dhamir fasal itu adalah susunan mubtada dan khobar dan bukan susunan naat man'ut. Jadi ketika keberadaan suatu lafaz tersebut dapat dijadikan sebagai susunan mubtada dan khobar dan dapat pula dijadikan sebagai susunan na'at dan man'ut, maka untuk memberikan penegasan bahwa susunan tersebut bukan susunan na'at dan man'ut, salah satu caranya adalah di antara keduanya diberi dhamir fasal. Lalu apakah letak daripada dhamir fasal itu hanya berada di antara mubtada dan khobar ini? Memang pada dasarnya peletakan daripada dhamir fasal itu adalah di antara susunan mubtada dan khobar, sebagaimana contoh-contoh yang telah lalu. Atau di sini kita beri contoh yang lain seperti lafaz faulaika al-khasiruna. Faulaika, maka adapun mereka itu al-khasiruna ialah orang-orang yang rugi. Lafaz ulaika dan lafaz al-khasiruna adalah merupakan susunan mubtada dan khobar, yang mana di antara keduanya ini boleh diberi dhamir fasal, di mana bentuk daripada dhamir fasal sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya haruslah menyesuaikan dengan bentuk dari lafaz yang diwakilin sebelumnya, di mana lafaz tersebut adalah berupa lafaz ulaika. Lafaz ulaika ini adalah merupakan isim isyarah yang dipergunakan untuk bentuk jamak, dan jamaknya di sini adalah jamak mudzakkar karena kita dapat mengetahui dari khobarnya, yaitu lafaz al-khasiruna adalah berupa lafaz jamak mudzakkar. Maka bentuk dari dhamir fasalnya itu harus berbentuk jamak mudzakkar, dan bentuknya pun harus berupa dhamir munfasil yang marfu. Jadi bentuknya harus berupa lafaz hum. Faulaika humul khasiruna. Jadi ini pada asalnya adalah hum. Faulaika humul khasiruna. Keberadaan lafaz hum ini adalah merupakan dhamir fasal yang memisah di antara susunan mubtada dan khobar. Atau contoh yang lain seperti lafaz wa kalimatullahi al-ulya. Wa kalimatullahi, adapun kalimat Allah, al-ulya ialah tinggi atau agung. Kalimat Allah itu adalah derajatnya tinggi. Di sini adalah susunan mubtada dan khobar, di mana di antara keduanya ini boleh diberi dhamir fasal dan bentuknya harus menyesuaikan dengan kalimat sebelumnya yang diwakilinya, yaitu berupa lafaz kalimatullah. Karena lafaz yang diwakilin adalah berbentuk mufrad muannas, yaitu berupa lafaz kalimatun, maka bentuknya di sini harus berupa dhamir munfasil yang marfu yang mufrad muannas, dan dhamir tersebut adalah berupa lafaz hiya. Maka jadilah wa kalimatullahi hiya al-ulya. Adapun kalimat Allah itu hiya, dia kalimat Allah, al-ulya ialah derajatnya tinggi, mulia dan agung. Ini adalah peletakan dasar daripada dhamir fasal, di mana dhamir fasal tersebut terletak di antara susunan mubtada dan khobar. Kemudian yang kedua adalah dhamir fasal itu boleh terletak di antara isim daripada kana dan khobarnya, di mana pada asalnya isim daripada kana itu adalah mubtada dan khobar daripada kana itu adalah khobar mubtada.
Kita ambil contoh seperti lafaz kana. Hadza huwa al-haqqa. Apakah? Kana ada. Hadza apa ini? Huwa dia hadza al-haqqa ialah kebenaran. Apakah ini adalah sebuah kebenaran? Di sini kita perhatikan lafaz hadza dan lafaz al-haqqa, di mana hadza ini adalah isimnya kana, sementara al-haqqa ini adalah khobar daripada kana. Di antara isim kana dan khobar kana ini boleh diletakkan dhamir fasol, di mana bentuknya harus menyesuaikan kepada lafaz yang diwakilinya, yaitu berupa lafaz hadza. Hadza ini berbentuk mufrad mudzakkar, maka bentuk daripada dhamir fasol itu pun harus berbentuk mufrad mudzakkar pula. Contoh yang lain, kanu al-khasirina. Kanu ada siapa mereka? Al-khasirina ialah orang-orang yang merugi. Di sini terdapat susunan kana beserta isim dan khobarnya. Maka di antara isim dan khobarnya ini boleh diletakkan dhamir fasol dan bentuknya menyesuaikan kepada lafaz yang diwakilinya, yaitu berupa wawu jamak. Wawu jamak di sini menunjukkan jamak mudzakkar, maka dhamirnya pun harus berbentuk jamak mudzakkar, yaitu berupa dhamir hum. Kanu hum al-khasirina. Kanu ada siapa mereka? Hum mereka al-khasirina ialah orang-orang yang rugi. Atau contoh yang lain seperti lafaz kunna at-talibina. Kunna ada siapa kami? At-talibina ialah orang-orang pencari ilmu. Di sini terdapat isimnya kana, yaitu dhomirna, dan khobar daripada kana, yaitu lafaz at-talibina. Dan di sini di antara keduanya boleh diberi dhamir fasol, di mana bentuknya menyesuaikan dengan lafaz yang terletak sebelumnya, di mana lafaz tersebut adalah lafaz yang diwakili, yaitu berupa dhomirna, di mana dhomirnya di sini menunjukkan mutakallim ma'al ghair, maka dhamir fasolnya harus berbentuk dhamir yang menunjukkan mutakallim ma'al ghair, yaitu berupa dhamir nahnu. Kunna nahnu at-talibina. Kunna ada siapa kami? Nahnu kami, at-talibina ialah orang-orang pencari ilmu. Kemudian yang ketiga, peletakannya adalah diletakkan di antara isimnya inna dan khobar daripada inna. Jadi sama dengan yang kedua. Manakala yang kedua itu adalah kana, untuk yang ketiga ini isimnya inna. Contohnya seperti lafaz innahum humul faizuna. Innahum sesungguhnya mereka, hum mereka, al-faizuna ialah orang-orang yang beruntung. Di sini pada asalnya adalah innahum al-faizuna. Innahum sesungguhnya mereka, al-faizuna ialah orang-orang yang beruntung. Di mana di antara keduanya yaitu isim inna dan khobar inna ini diletakkan dhamir fasol, dan bentuk daripada dhamir fasol ini menyesuaikan dengan lafaz yang diwakilinya, yaitu dhamir hum. Maka di sini bentuknya pun sama, innahum hum al-faizuna. Atau contoh yang lain seperti lafaz wa ya'lamuna annallaha huwa al-haqqu. Wa ya'lamuna dan mengetahui siapa mereka, annallaha kepada sesungguhnya Allah, huwa Allah, al-haqqu ialah zat yang maha hak. Di sini kita perhatikan lafaz annallaha huwal haq, di mana lafaz Allah ini adalah isimnya inna, selanjutnya lafaz al-haqqu ini adalah khobar daripada inna, dan di antara keduanya diletakkan dhamir fasol, di mana bentuknya menyesuaikan kepada bentuk yang terletak sebelumnya,
Jadi lafaz Allah adalah lafaz yang diwakili bentuknya mufrad mudzakkar, maka bentuk dhamir fasolnya adalah berbentuk mufrad mudzakkar. Sekalipun lafaz yang diwakilinya di sana dalam keadaan nasab sebagai isim daripada inna, dhamirnya pun harus tetap berbentuk dhamir munfasil yang marfu. Tidak boleh kita katakan annallaha iyyahu al-haqqu. Di sini menggunakan dhamir munfasil yang mansub dan ini tidak diperbolehkan. Jadi harus tetap berbentuk dhamir munfasil yang marfu. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqu, dan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha benar. Atau contoh yang lain, dan ini yang sering kali kita dengar. Innallaha huwa at-tawwabu ar-rahimu. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa Allah, at-tawwabu ialah zat yang maha menerima taubat, ar-rahimu zat yang maha penyayang. Lafaz Allah adalah isim daripada inna, sementara lafaz at-tawwabu ini adalah khobar daripada inna, dan di antara keduanya diletakkanlah dhamir fasol. Ini adalah peletakan yang ketiga di mana dhamir fasol terletak di antara isim inna dan khobar inna. Kemudian peletakan yang keempat adalah dhamir fasol tersebut diletakkan di antara fa'il dari fi'il amar dengan ma'tuf daripada fa'il dari fi'il amar tersebut. Sekali lagi, peletakan yang keempat adalah dhamir fasol tersebut diletakkan di antara fa'il daripada fi'il amar dengan ma'tufnya. Kita ambil contoh seperti lafaz uskun anta wa zawjuka al-jannata. Uskun, hendaklah tinggal siapa kamu, anta kamu, wa zawjuka dan istri kamu, al-jannata di sorga. Di sini kita perhatikan lafaz uskun. Uskun ini adalah merupakan fi'il amar, di mana pada fi'il amar di sini terkandung dhamir yang merupakan fa'il atau pelaku daripada fi'il amar tersebut. Jadi uskun, hendaklah tinggal siapa kamu. Jadi dhamirnya adalah dhamir anta. Selanjutnya wa zawjuka. Lafaz zaujun ini adalah lafaz yang diatofkan kepada dhamir anta yang terkandung di dalam lafaz uskun, di mana dhamir ini adalah fa'il dari uskun. Jadi lafaz zaujuka ini atof kepada dhamir uskun. Dan di antara keduanya ini boleh diletakkan dhamir fasol, dan tentu bentuknya menyesuaikan dengan bentuk dari lafaz yang diwakilinya, di mana lafaz yang diwakilinya itu adalah berupa dhamir anta yang tersimpan pada lafaz uskun. Jadi uskun anta wa zaujukal jannah, kita dapat menjadikan lafaz anta ini sebagai dhamir fasol. Atau contoh yang lain seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Selanjutnya fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Fadhhab, maka hendaklah pergi siapa kamu, hei Musa, wa rabbuka dan Tuhanmu, faqatila, kemudian berperanglah. Pada lafaz fadhhab ini adalah merupakan fi'il amar, di mana pada fi'il amar itu terkandung dhamir yang merupakan fa'il daripada fi'il amar ini, dan dhamirnya tersebut adalah dhamir anta. Fadhhab, maka hendaklah pergi siapa kamu, siapa anta, warabbuka dan Tuhanmu, dan di antara fa'il daripada idhab yaitu dhamir anta dan ma'tufnya yaitu lafaz yang diatofkan kepada dhamir ini diletakkanlah dhamir fasol. Maka jadilah fadhhab anta warabbuka faqatila hahuna qa'idun. Jadi lafaz anta yang ada di antara kedua lafaz ini boleh kita nyatakan sebagai dhamir fasol. Kemudian peletakan yang kelima adalah
dhamir fasol tersebut diletakkan di antara fa'il dari fi'il madhi dengan ma'tufnya. Untuk yang keempat itu adalah fa'il daripada fi'il amar, namun untuk yang kelima ini adalah fa'il daripada fi'il madhi, di mana fa'ilnya nanti itu berbentuk dhamir yang muttasil dengan ma'tuf daripada dhamir muttasil tersebut. Contohnya seperti lafaz dhahabtu wa Muhammadun ilal madrasah. Dhahabtu pergi siapa saya, wa Muhammadun dan Muhammad ilal madrasati ke sekolahan. Di sini kita perhatikan lafaz dhahabtu, di mana dhahaba ini adalah fi'il madhi dan dhamir tu ini adalah fa'il daripada lafaz dhahaba, dan lafaz Muhammad ini adalah lafaz yang diatofkan kepada fa'il daripada lafaz dhahaba. Jadi ma'tuf alaihnya berupa dhamir muttasil, dan di antara keduanya ini diberilah dhamir fasol, di mana bentuknya menyesuaikan dengan lafaz yang diwakilinya, yaitu berupa dhamir ana. Dhahabtu ana wa Muhammadun ilal madrasah. Dhahabtu pergi siapa saya, ana saya, wa Muhammadun dan Muhammad ilal madrasati ke sekolah. Lafaz ana dalam susunan ini boleh kita katakan sebagai dhamir fasol. Contoh yang lain seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa idza istawaita anta wa man ma'aka alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin. Maka apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas perahu atau bahtera, faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidh dhalimin, maka katakanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Di sini kita perhatikan lafaz istawaita anta wa man ma'aka. Lafaz istawa adalah fi'il madhi, di mana dhamir ta ini adalah dhamir muttasil yang merupakan fa'il daripada lafaz istawa. Selanjutnya lafaz man ma'aka ini adalah lafaz yang diatofkan kepada dhamir ta, dan di antara keduanya ini adalah merupakan dhamir fasol. Jadi boleh kita katakan bahwa lafaz anta di dalam susunan ini adalah berupa dhamir fasol. Ini adalah beberapa peletakan daripada dhamir fasol, di mana pada asalnya dhamir fasol tersebut terletak di antara susunan mubtada dan khobar, namun selain itu dhamir fasol juga terletak pada beberapa tempat. Selanjutnya adalah tentang kedudukan dari lafaz yang dapat kita katakan sebagai dhamir fasol. Pada dasarnya dhamir fasol ini tidak memiliki kedudukan i'rab. Jadi dhamir fasol ini tidak bisa kita katakan dalam keadaan rofa, nasab ataupun jer. Hal tersebut dikarenakan karena dhamir fasol itu adalah bukan kalimat isim, melainkan berupa kalimat huruf, di mana kalimat huruf tidak memiliki kedudukan. Namun dalam susunan kalimat, ketika dhamir tersebut dianggap sebagai kalimat isim, yaitu berupa dhamir yang sejati atau dhamir yang murni, maka dhamir tersebut memiliki kedudukan i'rab. Sekali lagi, pada dasarnya dhamir fasol itu tidak memiliki kedudukan. Tidak bisa rofa, tidak bisa nasab, dan tidak bisa jer. Karena dhamir fasol itu adalah merupakan kalimat huruf, sekalipun bentuknya berbentuk seperti kalimat isim dhamir. Namun manakala di dalam susunan kalimat
dhamir yang ada itu dianggap sebagai kalimat isim, maka dhamir tersebut bukanlah dhamir fasol. Namun dhamir tersebut adalah merupakan dhamir sejati. Maka dalam hal ini dhamir tersebut akan memiliki kedudukan. Kedudukan tersebut adalah ada kalanya berkedudukan sebagai mubtada. Kita ambil contoh seperti lafaz Khalidun huwa al-karimu. Khalidun adapun Khalid, al-karimu ialah orang yang mulia. Di sini terdapat lafaz huwa. Manakala lafaz huwa ini kita anggap sebagai dhamir fasol, maka huwa ini tidak memiliki kedudukan karena huwa ini adalah merupakan kalimat huruf dan huruf tidak memiliki kedudukan. Namun manakala lafaz huwa ini kita anggap sebagai kalimat isim, maka huwa ini adalah dhamir yang sesungguhnya, dhamir yang sejati. Dengan demikian huwa ini dapat memiliki kedudukan. Kedudukannya adalah menjadi mubtada dari lafaz al-karimu. Jadi lafaz al-karimu ini adalah khobar bagi lafaz huwa. Sementara khobar daripada lafaz Khalidun itu adalah susunan huwa al-karimu yang merupakan jumlah ismiyah. Jadi Khalidun adapun Khalid, huwa adapun dia Khalid, al-karimu ialah orang yang mulia. Ini manakala huwa kita anggap sebagai kalimat isim dan bukan sebagai dhamir fasol. Kemudian kedudukan yang kedua, ada kalanya dia itu sebagai khobar, baik khobar daripada kana ataupun khobar daripada inna. Katakanlah kita masukkan di sini lafaz kana, maka menjadi kana Khalidun huwa al-karima. Karena ada Khalidun, siapa Khalid? Al-karima ialah orang yang mulia. Di mana lafaz al-karima ini menjadi khobar daripada kana. Manakala kita letakkan di antara Khalid dengan al-karim di sini berupa dhamir huwa, maka manakala dhamir ini kita anggap sebagai dhamir fasol, maka di sini tidak memiliki kedudukan. Namun manakala lafaz huwa ini kita anggap sebagai kalimat isim, maka ini akan memiliki kedudukan dan kedudukannya itu adalah sebagai khobar daripada kana yang berupa jumlah ismiyah. Jadi karena ada Khalidun, siapa Khalid? Huwa ialah adapun dia Khalid, al-karimu ialah orang yang mulia. Jadi nanti akan terlihat perbedaannya manakala kita membaca berbeda pada lafaz al-karim. Manakala lafaz al-karim ini kita baca dengan lafaz al-karima, yaitu dibaca nasab, maka kita anggap lafaz huwa itu sebagai dhamir fasol. Karena di sini dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab, sehingga lafaz al-karima ini langsung menjadi khobar daripada kana. Namun manakala kita baca al-karimu dibaca rofa, maka lafaz al-karim ini menjadi khobar daripada huwa, di mana huwa ini adalah merupakan mubtada di dalam susunan jumlah ismiyah dan huwa di sini dianggap sebagai isim dhamir. Jadi tergantung bagaimana kita menganggap keberadaan daripada huwa di dalam susunan ini. Atau di sini kita masukin dengan amil nawasih yang berupa inna. Inna Khalidan al-karimu. Maka di sini tidak akan dibaca al-karimah, namun dibaca al-karimu. Inna sesungguhnya Khalid dan Khalid, huwa dia Khalid, al-karimu ialah orang yang mulia. Jika huwa ini dianggap dhamir fasol, maka tidak akan memiliki kedudukan, dan al-karimu ini khobar daripada inna. Namun manakala huwa ini dianggap sebagai isim dhamir yang sejati, maka al-karimu yang dibaca rofa ini adalah khobar daripada huwa, bukan khobar daripada inna. Ini kedudukan yang kedua. Kemudian kedudukan yang ketiga adalah sebagai taukid lafzi. Hal tersebut terjadi manakala terletak di antara fa'il dari fi'il amar
dan di antara ma'tuf dari fa'il fi'il amar tersebut. Kita ambil contoh seperti ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata. Ya Adamu, wahai Adam, uskun, hendaklah tinggal siapa kamu, anta kamu, wa zawjuka dan istrimu, al-jannata di sorga. Di sini terdapat lafadz anta. Manakala lafadz anta ini kita anggap sebagai dhamir fasol, maka dia tidak memiliki kedudukan. Namun manakala dhamir anta ini kita anggap sebagai kalimat isim, maka anta ini adalah dhamir sejati, bukan dhamir fasol. Dengan demikian lafadz anta itu memiliki kedudukan, yaitu sebagai taukid lafzi dari dhamir yang terkandung pada lafadz uskun yang merupakan fa'ilnya. Jadi ya Adamu, wahai Adam, uskun, hendaklah tinggal siapa engkau. Anta ini adalah dhamir yang tersimpan pada lafadz uskun yang merupakan fa'ilnya. Anta kamu, wa zawjuka dan istrimu. Jadi anta ini adalah taukid lafzi bagi dhamir anta. Jadi ini manakala kita anggap sebagai dhamir sejati, bukan sebagai dhamir fasol. Kemudian berkedudukan sebagai taukid lafzi itu manakala terletak di antara fa'il dari fi'il madhi, di mana fa'ilnya ini nanti berupa dhamir muttasil, terletak di antara fa'il daripada fi'il madhi beserta ma'tufnya. Kita ambil contoh seperti lafadz istama'tu wa Muhammadun syarhal muallim. Istama'tu, mendengarkan siapa saya, wa Muhammadun dan Muhammad, syarhal muallim, kepada penjelasan guru. Manakala di antara keduanya ini kita beri lafadz ana, maka manakala ana ini kita anggap sebagai dhamir fasol dari dhamir tu, maka lafadz ana tidak memiliki kedudukan. Namun jikalau ana ini kita anggap sebagai kalimat isim, maka ana ini adalah dhamir munfasil yang memiliki kedudukan sebagai taukid lafzi dari dhamir tu, di mana dhamir tu ini adalah merupakan fa'il dari fi'il madhi istama'tu. Jadi istama'tu, mendengarkan siapa aku, ana aku, wa Muhammadun dan Muhammad, syarhal muallimi, kepada penjelasan guru. Demikianlah penjelasan tentang tata letak daripada dhamir fasol beserta dengan kedudukan-kedudukan daripada lafadz yang menyerupai dengan dhamir fasol. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.